Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas materi tentang pasar untuk kelas 10 SMA. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu yuk KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada KD 3.4 yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, dan KD 4.4 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini antara lain: 1. Siswa dapat memahami pengertian pasar. 2. Siswa dapat memahami atau mengetahui jenis-jenis pasar. Yang ketiga, siswa dapat memahami pengertian permintaan dan penawaran. Dan yang keempat, siswa dapat menghitung atau mencari harga keseimbangan pasar. Yuk kita mulai belajar. Paket sedang dalam perjalanan ke lokasi Anda. Wah, belanjaanku udah hampir nyampe nih. Paket. Nah, itu dia. Halo guys, kemarin aku habis belanja beberapa baju dan alat tulis untuk keperluan kuliah. For your info nih, buat kalian yang malas panas-panasan keluar rumah, sekarang belanja bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui marketplace atau online shop di berbagai media sosial. Oh iya, ngomong-ngomong soal belanja, biasanya belanja itu identik dengan kata pasar. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa pasar itu? Yuk kita bahas bareng bersama Kak Leni. Pasar adalah suatu proses interaksi antara penjual dan pembeli terkait permintaan atau penawaran barang atau jasa untuk memperoleh suatu kesepakatan. Penjual yang memproduksi sendiri barang dagangannya disebut dengan produsen. Sedangkan pihak yang membeli produk dari produsen kemudian dijual kembali kita sebut dengan distributor. Adapun kita sebagai pembeli itu disebut dengan konsumen. Selain itu, yang perlu teman-teman ketahui, alat pembayaran yang kita gunakan dalam proses transaksi itu adalah alat pembayaran yang sah, yaitu uang atau di Indonesia biasanya rupiah. Oh ya teman-teman, pasar ini ada banyak jenisnya loh. Jenis pasar dibagi berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan sifat dan waktunya. Pasar harian. Sesuai dengan namanya, transaksi jual beli di pasar ini terjadi setiap hari. Contohnya adalah pasar tradisional. Yang kedua adalah pasar mingguan. Nah, pasar ini terjadi hanya satu kali dalam seminggu. Contohnya adalah pasar minggu yang biasa diadakan di alun-alun atau pasar Senin. Yang ketiga adalah pasar tahunan. Contohnya ialah Pasar Raya Jakarta yang biasanya berlangsung selama 1 pekan atau 1 bulan. Kemudian ada Semi Pro, seminggu di Probolinggo yang biasanya berlangsung selama 1 pekan. Walaupun berlangsung selama 1 bulan ataupun 1 pekan, namun pasar-pasar ini hanya terjadi 1 kali dalam setahun. Oleh karena itu, pasar-pasar ini disebut dengan pasar tahunan. Kemudian berdasarkan sifat dan waktunya, yang terakhir ialah pasar temporer, yaitu pasar yang transaksi jual belinya terjadi sewaktu-waktu atau tidak menentu. Contohnya adalah bazar murah. Kategori yang kedua berdasarkan wujudnya. Pasar berdasarkan wujudnya dibagi menjadi pasar konkret atau nyata dan pasar abstrak atau maya. Pasar konkret ialah suatu interaksi jual beli di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan proses jual beli. Yang kedua, berkat pesatnya perkembangan teknologi, muncullah pasar maya atau abstrak. Nah,
pasar abstrak ini, interaksi jual beli dilakukan secara online, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Dan barang yang diperjualbelikan dipamerkan secara virtual atau berupa foto. Yang ketiga, jenis pasar dibagi berdasarkan cara transaksinya, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Di pasar tradisional, transaksi jual beli dilakukan secara tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli sehingga diperoleh kesepakatan harga. Namun, di pasar modern, kita tidak bisa melakukan proses tawar-menawar, alias harga yang tertera di pasar modern sudah pas. Oke, dari jenis-jenis pasar tadi, ada yang dibagi berdasarkan cara transaksinya. Salah satunya ialah transaksi dengan cara tawar-menawar. Kita berfokus pada tawar-menawar. Apa sih yang ditawar? Yang ditawar pastilah harga dari suatu barang. Dan jika terkait dengan tawar-menawar, pada awalnya pasti ada permintaan akan suatu barang. Nah, di menit berikutnya kita akan membahas terkait permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Tapi tidak dengan Kak Leni lagi ya. Kita bahas bersama dengan Kak Vivi. Halo Kak Vivi. Halo Kak Leni, halo adik-adik. Sekarang belajarnya bareng Kak Vivi ya. Yuk langsung saja kita bahas permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Mengacu pada hukum permintaan disebutkan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, maka dalam kondisi ceteris paribus, jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Kondisi ceteris paribus adalah kondisi di mana faktor-faktor lain dianggap tidak ada perubahan. Dalam permintaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang terkait harga barang tersebut. Nah, di sini kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau slow negatif. Contoh kurvanya seperti ini. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik-titik pertemuan harga dan jumlah barang. Nah, selanjutnya kita bahas tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat, penawaran juga demikian. Penawaran ini juga dipengaruhi oleh harga barang lain, selera masyarakat, biaya produksi, tingkat teknologi, dan tujuan perusahaan. Berbeda dengan kurva permintaan, kurva penawaran ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau slow positif. Contoh kurvanya seperti ini. Adapun unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang menghubungkan titik-titik pertemuan harga dan jumlah barang. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita membahas tentang harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar atau harga pasar adalah harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Harga yang terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran tadi. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Singkat kata, harga pasar dapat terbentuk jika ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan.
Ada 3 cara atau pendekatan dalam menentukan harga keseimbangan. Yang pertama yaitu cara tabel. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan akan terjadi jika pada harga tertentu jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Cara yang kedua yaitu cara kurva. Harga keseimbangan pasar dan jumlah keseimbangan terjadi di titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Contohnya seperti ini. Kurva permintaan yang digambarkan dengan warna hitam dan kurva penawaran yang digambarkan dengan warna biru. Dan cara yang terakhir atau cara yang ketiga yaitu secara matematis. Harga keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS, atau QD yang berarti jumlah barang yang diminta pembeli sama dengan QS yaitu jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual, atau pada saat PD sama dengan PS yaitu PD yang berarti harga yang diminta sama dengan PS harga yang ditawarkan. Untuk lebih memahami materi ini, langsung saja yuk kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan data permintaan dan penawaran harga tomat di pasar Umbul berikut ini. Berdasarkan data di atas, carilah harga keseimbangan pasar dengan cara kurva. Yuk kita cari tahu pembahasannya. Berdasarkan data di atas, kita bisa membuat sebuah kurva permintaan dan penawaran. Caranya, kita pilih mau membuat kurva permintaan atau penawaran terlebih dahulu. Misalnya, kita mau membuat kurva permintaan terlebih dahulu. Langkah pertama, masukkan semua titik-titik pertemuan antara harga dan jumlah permintaan barang. Data permintaan pertama dengan harga Rp1.000, jumlah barang yang diminta adalah 1.500 ons. Selanjutnya, dengan harga Rp2.000, jumlah barang yang diminta adalah 1.100 ons. Dengan harga Rp3.000, jumlah barang yang diminta adalah 700 ons. Dan yang terakhir, dengan harga Rp4.000, jumlah barang yang diminta adalah 300 ons. Nah, langkah kedua, hubungkan titik-titik tersebut menjadi suatu garis yang kita sebut sebagai garis permintaan. Lakukan hal yang sama untuk membuat kurva penawaran. Nah, berdasarkan kurva di samping, titik perpotongan QD dan QS berada di Q sama dengan 700 dan P sama dengan 3000. Jadi harga keseimbangannya adalah Rp3.000 dan jumlah keseimbangannya yaitu 700 ons. Contoh soal yang kedua, jika diketahui fungsi permintaan dari ubi ungu di pasaran yaitu QD sama dengan 10-2P dan fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan negatif 20 plus 5P dengan jumlah barang dalam satuan kuintal dan harga dalam jutaan rupiah, tentukan harga keseimbangan pasar dari ubi ungu tersebut. Yuk adik-adik kita cari tahu pembahasannya. Harga keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS. Kita substitusikan fungsi permintaan dan penawaran yang telah diketahui pada soal, sehingga 10-2P sama dengan negatif 20 ditambah 5P. Kita operasikan sehingga didapatkan nilai P kurang lebih sebesar 4,3. Jadi harga keseimbangannya adalah 4,3 juta. Nah, untuk mengetahui jumlah keseimbangan, kita substitusi P sama dengan 4,3 ke persamaan QD atau QS. Misalnya kita substitusi ke persamaan QD, sehingga Q sama dengan 10-2P. Dengan P sama dengan 4,3, kita dapatkan nilai Q yaitu 1,4. Dengan demikian, harga keseimbangan terjadi pada harga 4,3 juta rupiah dengan jumlah keseimbangan yaitu 1,4 kuintal. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Pasti mudah dong. Belajarnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga berkah dan bermanfaat.